Halo semua, kenalin namaku Irene Bougainville, founder and CEO dari Youth Health Hub Indonesia, sebuah organisasi yang dipimpin oleh anak muda yang bergerak di bidang kesehatan publik. Dan hari ini aku mau podcast nih bareng seorang dokter atau psikiater dari Angsa Merah Klinik, sebuah klinik swasta yang berfokus pada kesehatan mental dan kesehatan reproduksi. Bersama Dr. Leo. Hai dokter. Halo Irene, apa kabar? Baik, gimana nih dok? Dokter juga gimana kabarnya? Kabarnya baik juga. Nih, wah bajunya warna abu-abu, hitam matching ya. Janjian sebenarnya. Oke. Jadi gimana dok? Udah semangat memotivasi anak muda? Semangatnya sih iya, tapi deg-degan ya. Again, karena Irene punya tiba-tiba banyak pertanyaan yang nanti mind blowing. Tapi we'll see. Nanti kita lihat ya pertanyaan seperti apa yang akan diberikan ke kita. Ya, dan stay tune juga buat jawaban mind blowing. Alright. Ya. Oke dok, jadi hari ini kita mau bahas tentang risky behavior atau perilaku beresiko nih. Nah, menurut dokter di zaman sekarang gitu ya, di Jakarta, dimanapun, apa sih tipe-tipe perilaku beresiko yang paling sering dilakukan sama anak muda gitu? Ya, very good question ya. Jadi perilaku beresiko itu kan bisa macam-macam ya manifestasinya ya. Dan kita kalau di psikiatri kita punya term namanya impulsivitas seperti itu. Jadi adalah satu hal yang biasanya dia bisa kontrol, tapi kemudian pada kondisi-kondisi tertentu dia justru nggak bisa mengontrol. Nah, manifestasi dari impulsivitas atau risky behavior ini bisa tadi ke berbagai hal-hal yang misalnya dia bisa self-harm misalnya, atau bisa pada orang-orang tertentu jadinya ke perilaku-perilaku seksual yang kemudian misalnya tidak dilakukan dengan aman atau misalnya dengan orang-orang yang mungkin dia baru kenal seperti itu. Atau juga bisa juga risky behavior itu berkaitan dengan hal-hal yang sebenarnya dia buat keputusan secara mendadak, tapi kemudian tidak dipikirkan konsekuensi jangka panjangnya seperti apa, seperti itu. Jadi ada banyak tren, ada banyak manifestasi dan juga ada banyak bentuknya sebenarnya kalau kita bilang tentang risky behavior itu. Oke, mantap. This is a good start. Jadi kayak sesuatu yang impulsif gitu ya, dan mungkin yang beresiko tapi tidak dipikirkan resiko jangka panjangnya gitu. Nah, menurut dokter kenapa sih anak muda itu bisa sampai impulsif terus pengen ngelakuin perilaku beresiko gitu? Well, ada banyak penjelasan sebenarnya ya Irene ya. Jadi secara biologis juga ada bagian-bagian area-area otak tertentu yang kemudian sebenarnya berfungsi sebagai rem. Tapi kita bayangkan nih kalau ini mobilnya itu remnya blong. Jadi dia jalan terus, jadi nggak bisa di stop gitu. Jadi kurang lebih pada orang-orang tertentu ada yang kondisi biologisnya secara otaknya seperti itu. Sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu, biasanya kita misalnya nih kalau lagi puasa nih ya, udah lapar gitu, tapi kita masih bisa tahan untuk nahan hawa nafsu seperti itu ya. Tapi pada orang-orang tertentu yang mau puasa kayak mau enggak ya tetap aja makan gitu ya. Jadi nggak terkontrol seperti itu. Akan tetapi juga secara biologis tadi penjelasannya seperti itu, tapi juga ada kondisi-kondisi yang secara psikologis yang kemudian justru misalnya pada kondisi-kondisi di mana dia nggak kuat lagi nih menghadapi stresor atau situasi-situasi yang membuat dia tuh merasa tertekan, and then kemudian dia mencari suatu sarana atau channel untuk bisa avoid dan bisa menyalurkan perasaan tidak nyamannya itu dan dilakukan atau dimanifestasikan dengan perilaku-perilaku yang mungkin bagi dia tuh suatu hal yang tadi dia nggak kepikir ini sebenarnya akan bermanifestasi untuk jangka panjang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini akan ada suatu sequence dan kemudian berulang dan kemudian akhirnya menjadi suatu kondisi yang menumpuk. Iya betul sekali. Oke. Nah, aku punya teori gitu ya, mungkin hipotesis. Mau konfirmasi gitu sama dokter Leo. Aku punya pengalaman pribadi ya, jadi sama aku juga stres nih, misalnya kerja di Jakarta ya stres banget gitu lah. Terus aku mikir apa karena aku pengen nyari dopamin ya, jadinya aku kayak melakukan perilaku beresiko, misalnya aku mabok gitu misalnya ya, terus mungkin tadi juga pernah hampir engaging di seks yang tidak aman tanpa disadari juga gitu. Apakah ini tuh betul gak sih kalau aku punya hipotesis bahwa sebenarnya kita tuh mau mencari dopamin di tengah kegilaan ini gitu, tapi sekali kita engage di satu risky behavior itu bisa kayak ketagihan gitu loh, karena kita jadi pengen dopamin yang levelnya lebih tinggi lagi gitu. Dan itu bener gak sih? Situ dulu deh. Oke, wow. Pertanyaannya tuh kan terbukti ya memang beyond. Ya, jadi kalau kita bilang soal tadi bagus banget ya contohnya ya, bahwa tentang misalnya kita minum alkohol misalnya atau pakai saat-saat tertentu ya. Jadi awalnya adalah tadi kita mencari sesuatu hal atau objek atau situasi yang buat kita soothe gitu ya. Kita cukup tenang gitu ya, soothe dan kita cukup calm. However, ada hal-hal tertentu yang kemudian atau kondisi-kondisi tertentu yang justru itu akan
memberikan sinyalemen di otak kita bahwa this is it, ini kenikmatan yang kita mau. Oke. Contohnya gini, misalnya orang-orang yang pakai SAD atau orang-orang yang mungkin pakai alkohol secara berlebihan, mereka akan bilang satu hal, dok, satu alasan kenapa saya nggak bisa lepas dari SAD ini adalah saya nggak akan lupa kenikmatan terenak yang saya dapatkan pertama kali ketika saya menggunakan SAD ini atau saya melakukan perilaku ini. Dan itu kemudian akan menjadi suatu memori buat otak kita untuk I want to find it out again and again and again. We want to re-experience it again. Tapi sayangnya itu suatu fenomena belaka yang tidak akan terulang lagi. Sehingga kita jadinya ada suatu kesadaran dalam diri kita yang dibuat sadar kita yang mengatakan bahwa aku pengen lagi tuh ngalamin seenak itu. Tapi sayangnya itu hanya terjadi sekali. Dan itu akan muncul dan itu tidak akan tercapai lagi. Namun kita yang menciptakan suatu realita bahwa at some point aku akan sampai ke titik itu. Jadi itu yang membuat kita akhirnya terulang pada perilaku-perilaku yang sama. Hal yang kedua adalah kita belum punya direktur yang cukup adekuat buat kita untuk how to handle the situation. Kita misalnya habis putus, habis dimarahin bokap nyokap gitu ya, habis disuruh ujian lagi gitu misalnya ya. Itu kadang-kadang kita belum punya suatu kumpulan atau library of coping gitu. Bagaimana kita bisa cope dengan situasi itu. Sehingga kita carinya satu hal yang bersifat shortcut. Karena kan itu cepat banget ya. Kayak tadi yang Iren bilang itu dapat dopamine boost yang itu sangat cepat. However, itu bukan satu hal yang bisa sustain. Kan tujuannya kita mencari satu hal yang bisa bertahan lama gitu kan. Iya, betul-betul. Oh, jadi karena kita pertama kali merasakan itu kali ya. Jadi kita jadi kayak merasa high banget dan kita mencari experience pertama itu lagi gitu. Relate banget karena pas pertama kali aku minum alkohol terus kayak aku ingat ada musik Z Beautiful Now. Jadi aku selalu mencari musik itu dan sensasi itu ya. Padahal cuma tidak bisa dirasakan lagi gitu ya. Dan jadinya jadi kayak siklus gitu. Nah, dan misalnya thank God aku udah selesai dengan siklus itu gitu kan. Tapi pernah mengalami gitu. Nah, ada nggak sih dok kayak faktor lain misalnya peer pressure, social media influence atau mungkin kayak kultur gitu yang mungkin membuat anak muda kalau merasa, aduh kalau gue nggak minum semalam nih kayaknya kurang cool deh gitu kan, atau misalnya kalau nggak ngerokok sehari kayaknya kurang gimana gitu, kurang manly gitu, iya nggak dok kayak gitu? I'm glad to ask the questions karena betul sekali ya, kita punya nama teori namanya epigenetik. Jadi suatu perilaku seseorang itu dipengaruhi dari faktor lingkungan, internal, dan juga faktor psikologi seseorang. Jadi ketika tadi misalnya ada satu risky behavior, itu yang tadi saya sebutkan ada faktor biologis secara kerentanan secara biologis, ada juga faktor dari psikologisnya dia yang mungkin tidak punya coping mechanism atau coping repertoire yang cukup, atau tadi memang ada suatu peer pressure di mana mungkin ya buat keluarga minum alkohol itu satu hal yang diperbolehkan misalnya, atau misalnya buat mereka misalnya untuk minum alkohol itu adalah salah satu cara atau the only way untuk handle the hard life seperti itu, atau memang ya bagi orang itu yang dia tahu selama ini kalau mau menyelesaikan masalah dengan alkohol gitu. Jadi ada banyak hal dan betul sekali yang Iren bilang tadi, hal-hal itu yang kemudian membentuk, it shape our perspective about the world. Jadi buat saya yang hidup di lingkungan seperti itu ya udah ketika ada masalah I can solve it by alcohol and that's it. Jadi bukan cuma dari internal tapi juga eksternal ya. Kayak gimana sih kebiasaan yang ada di misalnya keluarga atau misalnya teman yang membuat perspektif kita jadi merasa bahwa oh ini tuh jalan keluarnya ini gitu ya. Alkohol atau mungkin rokok atau mungkin tadi seks yang tidak aman dan sebagainya. Betul. Ya kan, tapi sayangnya kita mengisi itu dari hal yang dari luar. Sementara kan kita sebenarnya sebagai individu itu kita punya kekuatan tersendiri, kita punya modal. Bener gak kalau ini tuh mungkin berasal dari trauma gitu, mungkin ya? Oke teman-teman, thank you banget ya udah menyaksikan serangkaian series podcast kami. Jangan lupa untuk terus stay tune dengan cara follow, like, dan subscribe YouTube channel Angsa Merah Klinik. Dan juga jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau berkonsultasi ke Angsa Merah, teman-teman bisa langsung visit websitenya di angsamerahklinik.com. Dan
klinik angsa merah juga ada di beberapa tempat di Jakarta nih, yaitu di Menteng, Fatmawati, juga di Depok, dan juga di Bandung. Dan teman-teman kalau misalnya teman-teman itu adalah anak muda yang pegiat kesehatan, baik dari jurusan kesehatan maupun non-kesehatan, dan mau bergabung bersama anak-anak muda lainnya untuk membuat sesuatu nih di bidang kesehatan, jangan lupa untuk join Youth Health Hub Indonesia dan follow Instagram kami di youthhealthhub.id. Jadi teman-teman stay tune untuk the next podcast dan sampai jumpa!